gencatan senjata sering terdengar seperti akhir dari ketegangan. Tetapi dalam konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, jeda tembakan justru membuka medan baru yang lebih rumit. Ketika rudal tidak lagi menjadi pusat perhatian, yang bergerak ke depan adalah perang narasi, perang psikologis, dan perebutan kesan tentang siapa yang sebenarnya masih memegang kendali. Inilah inti dari situasi yang tergambar dalam bahan ini. Perang tidak lagi hanya dibaca dari kapal, pangkalan, blokade, atau serangan. Pertanyaan yang lebih besar adalah, setelah semua tekanan itu terjadi, siapa yang berhasil mengatur cerita pasca perang? Siapa yang terlihat terdesak? Siapa yang terlihat menunggu? Dan siapa yang mampu membuat lawannya terus menebak? Dalam bahan tersebut, Washington digambarkan sedang mendorong satu narasi penting, Iran tidak sepenuhnya solid. Pernyataan tentang adanya jarak antara kelompok moderat dan ekstremis di Iran bukan sekadar kalimat politik biasa. Dalam konteks perang pasca gencatan senjata, narasi seperti itu punya fungsi strategis. Ia berusaha menanamkan kesan bahwa tekanan dari luar mulai menciptakan retakan di dalam. Jika kesan itu dipercaya, posisi Iran bisa terlihat lebih lemah. Setiap diam bisa dibaca sebagai kebingungan. Setiap jeda respons bisa ditafsirkan sebagai perbedaan pandangan. Setiap pembicaraan diplomatik bisa digambarkan sebagai tarik-menarik antara kelompok yang ingin berunding dan kelompok yang ingin melanjutkan konfrontasi. Dengan kata lain, medan tempurnya bergeser dari wilayah fisik ke wilayah persepsi, namun Teheran tampaknya membaca permainan itu dengan cara berbeda. Dalam bahan ini, respons para pemimpin Iran tidak hanya dipakai untuk membantah tuduhan. Respons itu juga digunakan untuk menampilkan satu gambar politik. Negara masih berbicara dalam satu garis. Presiden Masoud Pezeshkian disebut tetap membuka ruang dialog, tetapi menempatkan ancaman militer, blokade laut, dan pelanggaran komitmen Washington sebagai hambatan utama. Ini bukan posisi yang menolak diplomasi secara total, tetapi juga bukan posisi yang ingin terlihat datang ke meja perundingan dalam keadaan terdesak. Di titik inilah naskah ini perlu dibaca sebagai analisis, bukan sebagai klaim final. Bahan tersebut jelas membawa sudut pandang yang sangat dekat dengan narasi Iran. Karena itu, ketika disebut bahwa Washington gagal atau bahwa Iran berada di atas angin, hal itu lebih aman dibaca sebagai pembacaan politik Teheran, bukan kesimpulan mutlak. Tetapi justru dari situlah menariknya. Iran sedang berusaha mengubah gencatan senjata menjadi bukti bahwa tekanan Amerika tidak berhasil memaksanya mundur. Salah satu senjata utama Iran dalam narasi ini adalah persatuan, pernyataan dari tokoh politik, komandan IRGC, hingga pejabat keamanan. Semua diarahkan pada satu pesan, tidak ada celah besar yang bisa dimanfaatkan musuh. Ketika Esmail Qaani menekankan persatuan rakyat dan pejabat, pesan itu bukan hanya moral. Dalam perang psikologis, persatuan adalah tameng. Ia dipakai untuk menutup ruang spekulasi dan mencegah lawan membangun cerita bahwa negara sedang retak dari dalam. Tetapi yang lebih kuat justru bukan hanya apa yang dikatakan Iran. Yang lebih menarik adalah cara Iran menggunakan diam. Bahan ini menekankan bahwa keheningan Teheran terhadap laporan negosiasi berikutnya bukan tanda kosongnya strategi. Dalam pembacaan Iran, diam adalah strategi itu sendiri. Dengan tidak memberi respons cepat, Teheran menolak menjadi lawan yang mudah ditebak. Selama bertahun-tahun, kebijakan terhadap Iran sangat bergantung pada asumsi tentang pola respons Teheran. Kapan Iran menekan, kapan Iran membuka pintu diplomasi, kapan Iran menaikkan ancaman, dan kapan Iran memilih menahan diri. Tetapi jika pola itu dibuat kabur,
maka tekanan Amerika kehilangan sebagian ketepatannya. Lawan yang tidak langsung menjawab membuat setiap keputusan menjadi lebih mahal, karena ruang salah baca semakin besar. Angka-angka tentang penolakan publik terhadap pembatasan rudal, pemindahan uranium, penghentian pengayaan, lalu lintas bebas Selat Hormuz, dan pemutusan hubungan dengan front perlawanan tidak perlu dibaca sebagai gambaran sempurna tentang seluruh opini rakyat Iran. Lebih tepat, data itu dibaca sebagai alat politik. Ia memberi Teheran dasar untuk mengatakan bahwa konsesi besar bukan hanya berbahaya secara strategis, tetapi juga sulit diterima secara domestik. Dengan demikian, Iran berusaha menampilkan dirinya bukan sebagai pihak yang menolak dialog, melainkan sebagai pihak yang tidak punya alasan untuk memberi konsesi tanpa imbalan besar. Ini penting, karena dalam perang narasi yang diperebutkan bukan hanya isi negosiasi, tetapi posisi psikologis sebelum negosiasi dimulai. Siapa yang terlihat membutuhkan kesepakatan? Siapa yang terlihat punya waktu lebih panjang? Siapa yang mampu menahan tekanan tanpa terlihat panik? Di sisi lain, bahan ini juga membawa isu negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika. Disinilah konflik melebar dari Iran dan Washington menjadi persoalan arsitektur keamanan kawasan. Negara-negara Teluk digambarkan berada dalam posisi sulit. Mereka bergantung pada perlindungan Amerika, tetapi kehadiran pangkalan asing juga membuat wilayah mereka ikut masuk ke dalam peta risiko. Jika perang meluas, perlindungan bisa berubah menjadi beban. Analisis ini tidak harus diterima secara mentah, tetapi logikanya jelas. Semakin besar ketegangan antara Iran dan Amerika, semakin sulit posisi negara-negara yang berada di tengah. Mereka mungkin tidak ingin perang terbuka, tetapi infrastruktur militer di wilayah mereka membuat mereka tidak sepenuhnya berada di luar konflik. Dalam situasi seperti ini, pangkalan bukan hanya simbol keamanan, ia juga bisa menjadi simbol keterikatan pada perang yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan. Isu kapal, blokade, dampak terhadap bahan medis, serangan di Lebanon Selatan, dinamika di Senat AS, serta pergantian pejabat militer. Bagian-bagian ini tidak perlu dipaksakan menjadi bukti tunggal bahwa Washington sedang runtuh. Itu akan terlalu jauh. Yang lebih kredibel adalah melihatnya sebagai tanda bahwa konflik ini tidak berhenti di medan luar negeri. Ia mulai menekan ruang politik, militer, dan diplomatik di banyak arah sekaligus. Washington ingin Iran terlihat terbelah. Iran ingin Washington terlihat kehilangan arah. Washington membutuhkan lawan yang bisa diprediksi. Iran berusaha menjadi lawan yang tidak mudah dibaca. Dalam perang seperti ini, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara. Kadang, yang lebih menentukan adalah siapa yang membuat lawannya ragu sebelum mengambil langkah. Dan dalam pembacaan Teheran, keheningan, persatuan, serta penolakan memberi pola adalah cara untuk memindahkan tekanan kembali ke Washington. Gencatan senjata, karena itu tidak menenangkan kawasan. Ia hanya mengubah suara perang. Ledakan mungkin berkurang, tetapi kalkulasi justru semakin tajam. Iran mencoba menjaga kesan solid, Amerika mencoba mempertahankan tekanan. Israel tetap menjadi faktor pemicu. Negara-negara Teluk membaca risiko di sekitar mereka. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan menggantung. Apakah jeda ini benar-benar menuju penyelesaian atau hanya memberi waktu bagi babak tekanan berikutnya? Disinilah konflik memasuki fase paling licin. Bukan lagi sekadar siapa menyerang, tetapi siapa berhasil memaksa dunia percaya pada versinya sendiri. Iran tidak ingin terlihat sebagai pihak yang dipojokkan. Washington
tidak ingin terlihat kehilangan daya paksa. Dan selama dua narasi itu bertabrakan, gencatan senjata tetap bukan akhir perang. Ia adalah panggung baru. Tempat perang militer berubah menjadi perang kendali psikologis.